Mana yang paling ngajarin hidup? Gunung Selamat. Gak bawa duit sama sekali. Uang recehan 500 peraknya gak ada. juga. Halo teman-teman, kali ini aku sama Rahman. Rahman ini temanku kuliah dari tahun 2017. Kita bertemu di Solo karena dia ini aslinya Solo. Solonya mana, Man? Solonya Solo Madu. Ya, Solo Madu. Solo Madu. Rahman ini dia adalah pendaki profesional, pendaki senior yang udah lama lah dari berkecimpung di dunia pendakian tuh udah belasan tahun lamanya. Makanya Rahman ini gua ajak podcast dia di sini. Nah, aku mau tanya dulu, Rahman ini kan udah mendaki lama dari dulu, dari tahun berapa pertama kali mendaki, Man? Pertama itu yang sangat ingat itu Mas, tahun 2013-2014an, sekitar tahun segitu Mas. 2013 2014 ya. Iya Mas. Kita kan sebayang nggak usah mas-mas gitu loh. Ngapain pakai Oke, mas-mas? siap Mas Fajar. Apa sih? Jadi pendakian pertama itu kemana sih? Ke gunung mana itu? Pendakian pertama itu awalnya itu sebenarnya saya nggak mau dibilang profesional ya Mas. Berarti bukan profesional Bu, ya? Bukan sebenarnya Mas. Jadi apa? Amatir. Soalnya masih ada yang senior di atasnya. Seperti ilmu ya, ilmu itu semakin banyak kan semakin menunduk, harusnya begitu. Siapa yang bilang? Adalah orang. Ada orang ya? Adalah. Terus pada saat itu saya diajak oleh teman saya. Teman saya itu teman kampung. Itu pas temenmu gitu, temen kampung? Temen kampung. Siapa jenenge? Ada, itu namanya Maman. Ya, temen kampung sini. Muhammad Fakih Nur Rahman nama panjangnya. Temen kampung itu kebetulan saudara saya. Saudara. Awal mulanya itu naik ke Gunung Lawu. Langsung itu Mas, padahal pertama kali langsung ke Gunung Lawu. Sebenarnya nggak boleh itu. Tahun berapa tahun? 2013. Nah, sebenarnya nggak boleh, kalau pendaki pemula itu dianjurkannya di Gunung Andong. Pokoknya yang ketinggiannya tidak di atas rata-rata, masih standar kayak gitu Mas. Awal mulanya mendakinya di Gunung Lawu. Itu belum safety banget Mas. Belum safety sama sekali, belum ada istilahnya saya menyiapkan diri itu tidak ada, soalnya dadakan sekali. Dadakan. Bentar, tak potong dulu. Oke. Itu mendaki pertama itu penasaran atau ikut-ikutan? Atau memang motivasi memang pengen mendaki dari dulu itu? Kalau saya pribadi ya Mas, jujur itu emang niat. Dulu memang pengen mendaki. Terus cuma ternyata diajak sama mama itu. Cuma nggak dibolehin sama orang tua. Pas masih kecil? Iya, masih kecil. Soalnya ada pantangan dari almarhum bapak saya Mas. Sebelumnya itu nggak boleh naik Gunung Lawu. Alasannya itu saya belum tahu sampai sekarang. Bapak kok nggak ngebolehin saya naik Gunung Lawu itu. Tapi diperbolehkan naik gunung yang lainnya. Sampai sekarang itu naik Gunung Lawu udah berapa kali? Hampir 1, 2, 3, 5 kali Mas. 5 kali? 5 kali. Ini bingung ini, dia tuh nggak dibolehin, tapi dia mendaki ke Gunung Lawu itu udah 5 kali. Harusnya kalau nggak dibolehin kan 1 kali cukup gitulah kan. Iya, sebenarnya gitu ya. Kemungkinan pemikiran kayak gitu kalau dikatakan orang zaman dulu kan seperti orang tua sampean atau orang tua saya kan nggak diperbolehkan itu karena ngikut di mbah-mbahnya, mitos yang terdahulu. Nah, seperti itu. Jadinya ingin anaknya supaya tidak terjadi apa-apa kayak gitu Mas Fajar. Itu pengalaman dari dulu gitu. Iya, pengalaman dari dulu, dari bapak-bapak. Jadi turun temurun ya, ibaratnya gini lah, jadi dari nenek moyang dulu nggak boleh naik Gunung Lawu. Terus anaknya itu udah besar, udah punya anak, ngomong ke anaknya lagi nggak boleh naik Gunung Lawu. Nggak ngerti alasannya apa. Nggak tahu alasannya seperti apa. Nanti kalau kau punya anak, kau juga bilang nggak boleh naik Gunung Lawu, tapi nggak tahu juga alasannya apa. Tahu juga alasannya. Tapi ya alhamdulillahnya ketika naik Gunung Lawu tidak terjadi apa-apa, selamat sampai sekarang, aman-aman saja, walaupun ada suatu perihal-perihal ya entah di luar nalar sebagai manusia ya Fajar. Jadi
selama belasan tahun ini menjadi pendaki, udah gunung mana aja yang udah didaki? Kalau di Jawa itu Mas, Jawa Tengah kan atapnya Gunung Selamet. Kemungkinan saya ingin mendaki, tapi udah vakum berapa tahun ini, udah lama banget, hampir 4 tahunan kan, lebih kayaknya. Kurang satu Mas, itu Semeru, Mahameru. Yang Jadi belum, semua Jawa Tengah udah semua? udah semua. Wah, elo, Perahu, Andong, semuanya. Bandung, udah semuanya. Mongkrang, Mongkrang, Lawu, Merbabu, Merapi, Sindoro, Sindoro, Merapi juga udah? Udah. Merapi tahun berapa? 2015. 2015 itu berarti sebelum SMA. ditutup ya? Belum ditutup. Ditutup itu Merapi 2018. Ya, kayaknya seperti Pas erupsi itu ya? masih erupsi. Udah lama itu. 2010 terus 2018. Berarti kalau saya kan pernah mendaki itu kan mulai 2018. Jadinya sampai sekarang Merapi kan belum bisa didaki ya? Belum bisa. Jadi ya belum pernah ke itu ya, ke Merapi. Berarti kamu ini beruntung ya bisa Beruntung banget. sampai ke Beruntung ini. banget. Bisa mendaki. Saya berpesan kepada pendaki yang ada di Indonesia, ketika gunung itu ditutup, jangan semena-mena kalian mendaki secara ilegal. Seperti Gunung Merapi kan sering banget kebanyakan orang-orang yang istilahnya dikatakan kalau zaman sekarang itu FOMO ya. Makanya dari itu ketika di base camp atau di suatu apa itu namanya, organisasi yang ada di gunung-gunung tersebut tidak membolehkan untuk mendaki gunung itu, maka Jangan harus nekat ya? Jangan nekat, nanti fatal nanti. Seperti itu, Fajar. Pernah nggak sih ngerasa nyerah pas lagi mendaki itu? Pernah Mas. Di gunung mana itu? Pertama kali itu saya mendaki di Gunung Lawu. Pertama kali Terus nyerah di mana? Di pos berapa? itu di pos, kan saya mendaki di lewat via Cemoro Kandang ya. Cemoro Kandang itu paling atas? Enggak, Paling atas itu Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu paling atas, kalau Cemoro Kandang bawahnya Cemoro Sewu. Itu di pos 3. Di pos 3. Kenapa? Karena tidak ada yang mendaki sama sekali, cuma rombongan saya itu. Cuma berempat itu awalnya. Berempat, yang satu yang ngajak saya itu kan saudara saya yang tadi yang saya sebutkan tadi. Itu sebenarnya dia ya masih amatir. Masih amatir, terus 3 orang itu nggak pernah sama sekali naik gunung. Anak sekolah semua? Anak sekolah semua. SMA itu ya waktu itu? Masuk SMA? Masuk SMA, yang lainnya masih SMP. Yang satunya masih SMA. Dan itu pertama semua? Pertama kecuali semua. Maman itu? Iya, kecuali Mama. Terus itu mau nyerahnya? Mau nyerahnya karena gini ya Mas, di suasana pada saat mendaki itu kan musim hujan. Musim hujan, terus di sisi lain itu jalannya benar-benar nggak kelihatan, jalan setapaknya benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Kelihatan itu karena ditumbuhi rumput atau? Ya, karena rumput-rumput yang di samping kiri kanan itu Udah pada tumbuh. Padahal itu Mas, di tahun sebelumnya itu kan Gunung Lawu pernah kebakaran itu. Sisa-sisanya kan masih banyak sebenarnya, kelihatan kan, tapi itu nggak sama sekali. Malah nggak tahu tuh. Malah rimbun. Jadi ya kalau biasanya kan kalau habis kebakar itu malah tumbuhnya malah rimbun. Rimbun lebih cepat. Jadi itu nggak tahu jalurnya yang mana gitu? Jalurnya yang bener-bener jalur ke puncak itu nggak tahu. Jadi kita berempat itu main feeling, dan di pos 3 itu udah larut malam, kita putuskan untuk ngecamp, dan ngecampnya itu di pinggiran jalan. Maksudnya masih di jalan, tapi nggak memenuhi jalan kan. Seharusnya camp itu kan harus di area biasanya kan setiap mendaki itu kayak di pos 3 area yang campnya ya, atau pos 5 gitu ya. Ada area camp area lah. Nah, seperti itu. Tapi tetap ini ya, tetap lanjut akhirnya. Pada akhirnya ketika ada bikin pemikiran lanjut itu ada suara pendaki melangkah. Deg. Wah. Di dalam hati, masa aku udah sampai pos 3 mau turun, ini ada pendaki. Jadinya termotivasi gitu loh, Fajar. Termotivasi, akhirnya setelah subuh kita melanjutkan ke pendakian ke pos selanjutnya, dan pada akhirnya
saya dan rombongan sampai ke puncak untuk pertama kali di Gunung Lawu. Sampai puncak itu ya? Sampai puncak, Mas. Itu oke. Terus dari sekian banyak pendakian ya, dari sekian banyak gunung yang udah pernah didaki, mana yang paling ngajarin hidup? Kalau ditanya seperti itu, hampir semua gunung mengajarkan kita untuk tahu akan kehidupan. Ini cerita tentang filosofi ini ya. Bos, hampir sedikit ke filo. Ya seperti itulah. Tapi yang paling ngajarin hidup banget, Itu pas di Gunung Slamet itu, Mas. Gunung Slamet. Gunung Tahun Slamet. berapa? Tahun 2000. Sebelum COVID? Oh iya, sebelum COVID. Kita kayaknya masih kuliah. Kita masih kuliah itu Masih ya? kuliah tapi sebelum COVID. Sebelum COVID. 2020-an ya, 2000. Ya kayaknya tahun 2020-an. Itu gimana kok bisa paling ngajarin hidup yang itu, Gunung Slamet? Karena kita benar-benar gembel. Gembel. Gembel beneran. Gembel itu Maksudnya dalam artian berangkat itu nggak bawa duit. nggak bawa duit sama sekali. Berapa sanggumu dulu? Kan aku rombongannya berempat, Mas. Berempat lagi, tapi beda orang. Beda orang. Ah, Ini saya nggak mau sebutkan namanya soalnya kenapa? ada kebohongan yang bikin saya bad mood sama teman-teman yang lainnya. Ah, Nah, ceritanya kan itu mau naik gunung, terus tujuannya ke Gunung Slamet. Saya juga kaget itu, soalnya kan dalam segi materi saya belum cukup, terus alat-alat pendakian saya belum dapet, belum safety banget lah, Mas. Dan pada akhirnya teman saya ngasih alat-alat pendaki, meminjamkan alat-alat pendakiannya seperti tas lain dan carrier dan lain Itu sebagainya. teman yang ikut sepatu. mendaki juga? Enggak, itu Nggak ikut ya? teman kuliah, Mas. Oh, teman kuliah. Teman kuliah. Yang ini ya, yang buka outdoor itu? Ya, dulu bukan situ. buka outdoor itu. Siapa itu? Si Abi Si Abi itu oh dulu teman ini ya? Teman PBAK, ospek itu dulu ya? ospek Oh, dulu. yang minjemin itu ya? Ya, yang Nah, terus? menjemi itu. Terus singkat cerita, akhirnya kita berempat menyetujui untuk pendakian di Gunung Slamet. Itu berangkat jam 9 malam. 9 malam dari sini. Dari Solo, 9 malam. Habis itu, nah ini Mas, yang lucu yang ini. Saya kan masih ada simpenan uang 100.000, Mas. 100.000. Terus ceritanya Itu modal bawa ke sana cuma 100.000. 100.000 aja itu, Mas. Terus? Nggak ada sama sekali uang syarab itu, nggak ada. Cuman Itulah 100.000. Dan dua orang yang konyolnya ini, Mas. Dua orang ini sama sekali tidak bawa uang, Mas. Nggak bawa duit sama sekali. Sama sekali tidak bawa uang. Dompetnya sampai ada sarang laba-labanya, Mas. ini Sampai dompet tuh nggak disinggahi duit sama sekali. nggak ada, gitu. Sal. Uang recehan 500 peraknya nggak ada, Nggak ada Mas. juga? Nggak ada. Ini konyol banget ini. Berarti dompet isinya identitas toh itu. Identitas cuma KTP sama SIM itu. Nah, ceritanya kan dibayarin sama satu ini orang. Awal mulanya kan dibayari satu orang ini. Oh, oke lah, kita berangkat deh sampai mana itu ya, Magelang apa ya, kayaknya Magelang deh, Mas. Kita mampir makan. Jadi berangkat tuh dari Solo ya kan? Dari Solo. Selamat tuh Purbalingga. Purbalingga. Magelang, makan. Oke lah, kita dibayari, masih dibayari. Dibayarin Sama si orang ini yang salah satu awalnya teman. janji untuk backup kita semua, ngover semua. Lah pada akhirnya ya ada untungnya cuma di situ, bayari makan bla bla bla. Cuma di aja lah, Mas. Cuma ngisi perut aja, soalnya kita kan safety logistik banyak. Ya. Nah, kebetulan safety logistik udah banyak. Pokoknya udah safety lah, Mas. Kita berangkat lagi itu sampai Purbalingga itu jam mau subuh deh, Mas. Mau subuh. Lama itu. Dari Solo malam. Jam 9-an. Jam 9 sampai Purbalingga itu subuh. Subuh menjelang, ya udah subuh.
Ya, Udah terus subuh, tidur habis itu istirahat, tidur. di base camp. Base camp, tidur di base camp, habis itu jam 10 pagi kita prepare dan apa itu namanya pendaftaran. Heeh. Pendaftaran di situ ada kekonyolan lagi. Apa itu? Kan kita belum tahu, belum cari informasi tentang Gunung Slamet itu pendaftarannya harus apa dan lain sebagainya. Dan di situ ternyata harus ada surat kesehatan. Surat kesehatan. Iya. Terus gimana tuh? Pada nggak bawa semua? Nggak bawa semua. Pada nggak bikin. Terus terus habis itu ada orang nawarin, Mas. Gini Mas, ini mau bikin surat kesehatan. Oh ya udah Mas, sama saya aja. Nah itu kan adalah orang yang mempercepat kita untuk bisa naik ke Gunung Slamet. Itu per orang itu kayaknya dibanderol 50.000 deh Mas. 50.000 kali 4 200. 200. Nah itu kebetulan masih dibayar itu Mas. Masih dibayarin. 200 itu ya. 200. Terus kita mulai trekking itu sesudah zuhur Mas. Sesudah zuhur kita trekking. Tidur dulu tadi. Kita prepare dulu Mas. Nggak tidur? Nggak. Kita tidurnya kan udah dari subuh sampai jam 10. Udah ya menurut saya itu udah fit lah buat badan, buat kita naik ke Gunung Slamet. Habis itu habis duhur kita trekking. Oke, masih aman. Semua aman. Pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 3 itu maghrib. Padahal jam 12 kita mulai trekking loh, 12 siang sampai pos 3 itu maghrib. Sekitar 6 jaman itu ya? Ya, 6 jam baru sampai pos 3. 6 jam baru sampai pos 3. Maghrib kita memutuskan untuk istirahat dan sholat maghrib. Sambil kita makan cemilan lah. Yang saya heran di Gunung Slamet itu setiap posnya ada yang jualan, Mas. Setiap pos ada yang jualan. Jadi pos 1, 2, 3 sampai pos 5. Pos 5 tapi pos 4 nggak ada. Pos 4 nggak ada, cuma ada tulisan, cuma ada pos 4 itu. Jadi nggak ada rest areanya, nggak ada. Soalnya dari pihak Gunung Slamet itu tidak memperbolehkan pendakian untuk ngecamp atau beristirahat di pos 4. Itu udah aturannya. Jadinya para pendaki yang melanggar tanggung jawabnya ditanggung sendiri. Ya. Habis itu di pos 3 hujan Mas. Nah, hujannya lama banget, nggak deras tapi awet gitu loh Mas, kata orang Jawa awet kayak seperti itulah. Dari habis maghrib kita, nah itu kan kita berempat, 2 orang duluan, aku sama temanku yang satu itu masih belakang masih ya ngopi sambil bercengkrama dengan orang-orang lain lah. Kita ngobrol sama pendaki yang lain, kita tukar informasi yang lain dan biasa teman saya itu, iya yang punya kampung sini Akamsi. Ya, terus habis itu teman saya yang 2 itu jalan dulu. Tak terasa itu Mas, ternyata udah isya, padahal kita yang 2 orang, saya dan teman saya itu masih di pos 3. Ternyata udah isya. Terus yang lain udah naik kan? Udah naik kan. Apa pesannya, saya cari yang temanku yang 2 ini loh Mas. Saya cari tempat untuk buat dirikan tenda di pos 6. Tapi masih kelihatan tuh 2 teman yang udah duluan itu. Udah jauh. Jadi kita rombongannya sendiri-sendiri. Tapi di setiap perjalanan kita mendaki di Gunung Slamet tidak ada kata sepi Mas, rame terus. Berarti sama teman yang duluan itu udah pesan kalau nanti kita ngecampnya di pos 6. Ya udah kita duluan, temen 2 orang itu duluan sampai pos 6. Kita masih nyantai. Habis isya kita baru trekking lagi, lanjut trekking dan ada beberapa hal-hal yang mungkin di luar nalar ya Mas.
tapi saya nggak mau ceritakan lah. Nggak usah cerita. Mungkin episode yang Jadi selanjutnya. di episode ini kita nggak usah cerita horor ya. Nggak usah kira horor, kita yang lucu-lucu aja lah. Pengalaman ya, tentang pengalaman. Tentang pengalaman. Habis itu teman saya kan saya dan teman saya itu yang belakangan itu kan berharap teman saya yang 2 orang ini udah mendirikan tenda. Berharapnya kayak gitu, Mas. Dan ternyata sampai di pos 6 sama sekali tidak ada camp area. Jadinya full, penuh semua. Nggak ada tempat lagi, Mas. Jadi yang 2 itu Cuma duduk diam. Kan itu hujan terus banget ya, hujan terus banget. pakai mantel dulu dia. Pakai mantel semua, Mas. Jadi awal mendaki hujan sampai pos 6 itu hujan terus, jadi kita kering, baju kering terus basah lagi, kering terus basah lagi, kering basah lagi kayak gitu terus, Mas, sampai badannya kayaknya udah lemas banget. Tapi kan niat dari awal kita ingin muncak di atapnya Jawa Tengah gitu. Ya sampai pos 6 pada akhirnya kita memutuskan untuk cari tempat, Mas. Kita pakai babat. Iya, babat. Pakai apa itu? Pakai pisau. Tak kira bawa arit. Boleh. Pakai pisau. Ya pokoknya ala sekadarnya lah, Mas. Kita pokoknya biar rapi lah tempat itu, biar bisa kita untuk berdirikan tenda. Dan pada akhirnya tenda berdiri. Udah berdiri kita masak, Mas. Masak dan lain sebagainya, kita makan bercengkrama seperti halnya orang-orang pendakian lah gitu. Dan pada sekitar jam 11 sampai jam 11 malam itu kita sudah mulai tidur. Itu hujan deras, Mas, masih hujan deras. Hujan terus. Musim hujan berarti. Musim hujan itu, Mas. Jam 11 malam itu kita sudah tidur. Nah itu sekitar jam 1:30 itu, Mas. 1:30 itu ada kejadian yang mungkin masih bisa dikatakan horor ya. Tapi saya nggak mau cerita lagi, udah skip aja. Skip itu kita terbang terus dalam pikiran kita pribadi masing-masing bodo amat lah. Cuekin aja. Habis itu kita lanjut tidur lagi. Terus habis itu sebelum subuh kita udah bangun, Mas. Jam 2:30 kita sudah bangun lagi, udah mau prepare summit lah, soalnya kan pos 6, 7, 8, 9 itu udah nggak ada maksudnya buat area camp, kita cuma ada tulisan ini di pos 7, pos 8, pos 9. Area camp terakhir itu pos 6. Jadi kita di pos 6 itu udah prepare dan makanya summit. Habis subuh kita udah summit. Summit di pos 7. Di pos 7, pos 8 kita masih bareng-bareng, Mas, berempat. Bareng, terus di pos 8 itu udah misa. Yang pos 8. Pos terakhir berapa sih selama tuh? Sampai berapa? Pos 9, Mas. 9 ya? Terakhir 10, Mas. Terakhir 10. 9 sampai 10 itu summit. 9 sampai 10 summit, Mas. Nah, jadinya di pos 8 itu kita udah misah. Yang satu itu udah naik duluan, udah summit duluan sama rombongan yang lain. Rombongan lain. Soalnya dari awal kita trekking itu udah banyak kenalan, Mas. Udah banyak kenalan. Ini siapa? Biasalah. Laki-laki itu, Mas. Siapa aja dia dikenalin, siapa-siapa dia kenalin lah. Enaknya jadi anak gunung kayak gitu, Mas, banyak teman. Banyak temannya ya, di pendakian. Tapi kekeluargaannya sangat erat banget. Jadi nggak mau ninggalin sama ini sama itu, nggak milih-milih lah, Mas. Pokoknya semua keluarga lah. Kayak gitulah. Di pos 8 kita sudah bisa. Kita bertiga, yang satu itu ikut rombongan. Kita summit sampai merangkak kayak sampai ketinggiannya itu hampir 90 derajat, Mas. 90 derajat? Sampai 90 derajat, kayak gini. Gini berarti 90. 90 derajat tuh gini, Mas. Ya hampir. Gini paling 45-an lah ya. 60 gini. Ya kayak gitulah. 90 kayak itu yang di SpongeBob itu gini jalannya. Kayak tembok ini. Ya kayak gitulah, Mas. Kita udah merangkak, kita berkumpul lagi di puncak. Di puncak itu, wah, ternyata suasananya tidak mendukung.
Di puncak. Di Kenapa? puncak badai mas. Badai. Kita di puncaknya cuma 5 menit mas. Cuma 5 menit aja. 5 menit habis itu turun soalnya badai petir. Lah pokoknya wes nggak karu-karuan lah mas. Berarti puncak itu nggak kelihatan kabut semua berarti ya? Sama sekali nggak ada. Jam berapa? Jam berapa? Itu siang mas, jam 1 kan. Tapi di sana nggak ada ininya, belerang gitu? Ada. Tetap ada. Biasanya kan jam 12 ke atas tuh udah nggak boleh di situ lagi, ya, gitu. Harus turun. Nah itu kan banyak banget lah pendakian lah mas. Nggak cuma rombongan saya di puncak Gunung Slamet itu nggak cuma rombongan saya aja. Habis itu kita semua memutuskan untuk turun. Ya. 5 menit tuh langsung turun. Langsung turun mas. Kita nggak ada menikmati foto. Alah apa itu foto? Nggak ada foto. Nggak ada. Ya ada tapi cuma ya kayak gitulah, cuma beberapa ala kadarnya. Ala kadarnya. Yang penting ada fotonya. Buat kenang-kenangan lah gitulah mas. Pada intinya kayak gitu mas. Habis itu kita memutuskan untuk turun. Turun sampai pos 8 hujan lagi mas. Hujan lagi. Tadi kan badai di atas, di bawah hujan. Hujan lagi terus banget itu. Terus wah sampai teman saya itu sampai nggak bisa nahan dingin mas. Bukan nahan berak ya? Konyol itu mas. Teman-teman saya itu kalau naik gunung kebanyakan berak, terus dikit-dikit naik berak. Ya udah kita turun sampai pos 6. Kita kan ngecampnya tadi di pos 6. Kita mulai prepare lagi untuk pulang. Berarti summit itu tendanya masih berdiri di pos 6 ya? Masih berdiri. Di pos 6 kita prepare buat turun. Kita bongkar, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kita turun. Dan pada akhirnya kan kita kehabisan logistik mas. Semua logistik udah habis. Air putih udah habis. Kan di pos 6 itu ada sumber mata air mas. Nah, teman saya itu nyuruh teman yang lainnya buat ngambil air di bawah sumber mata air. Ternyata nggak balik-balik mas, tersesat. Tersesat itu satu orang mas. Jauh apa jauh? Nggak jauh sebenarnya, padahal kita lihat rame, tahu itu ada sumber, tahu orangnya gimana, tolol lah. Nggak tahu ya dia tersesat. Konyol, lucu itu mas. Tapi kalau menurut saya itu tidak ada hal mistisnya. Kalau tersesat emang tolol dia orang emang itu. murni dia tolol. Soalnya dari kejauhan itu udah kelihatan sumber mata airnya. Kok bisa tersesat gitu loh? Ditanyain itu, aku juga bingung lah. Sama aja aku ya bingung. Kamu itu tolol lah gitu. Dan pada akhirnya kita nggak jadi ambil mata air itu. Sumber mata air itu buat bekal air minum untuk turun. Dan alhamdulillahnya mas, itu ada rombongan dari Bekasi. 3 orang. Ngasih apa dia? Wah ngasih apapun itu mas. Logistik gitu. Logistik semuanya enak-enak sekali mas. Ada ayam bakar, lele, nasi, kopi, rokok, semuanya mas. Itu suatu kemewahan kalau di gunung. Di gunung biasanya mie. Tapi saya salut sama orang-orang Bekasi itu. Rame itu orang Bekasi. Cuma 3 orang ya. 3 orang. Terus dia istilahnya itu udah prepare jauh-jauh hari mas. Jadinya logistiknya emang mewah sekali itu. Mewah dan dalam sumber materi ya dialah unggul lah dari kita lah. Makanya kan dia kan udah nabung jauh-jauh hari, kita kan dadaan. Dan pada akhirnya kita turun sambil biar kita balas budi. Saya dan teman saya 2 orang itu bawa carrier mas. Jadi carriernya kita bawa 2 per orang. Per 1 orang itu turun yang itu. Udah mau turun mas. Per orang itu bawa 2 per 1 orang itu bawa 2 carrier, depan dan belakang. Padahal itu berat banget mas. 2 orang, saya dan teman saya yang 1 itu bawa 2 carrier. Kita turun lebih dulu mas. Turun sampai pos 2 mas. Sampai pos 2 itu ada kejadian lucu itu mas. Rahman ini teman saya kuliah sebaya. Bahkan tuaan dia tapi manggil mas. Emang aku masmu. Ya udah jar. Gini jar. Gini. Sampai pos 2 ya jar. Sampai pos 2 itu saya dan teman saya itu yang bawa carrier 1 orang 2 itu kita istirahat di pos 2 itu jar. Sampai di pos 2 kita mau sebat. Wah nggak ada uang,
mau beli kopi nggak ada uang lagi. Nah, karena di Pokoknya pos 2 tuh ada warungnya ya. ada warung finansial, emang kita bodoh. Ada saat itu kita bodoh amat. Bodoh, emang bodoh sih. Berarti udah nggak ditanggung lagi tuh sama yang ini. Masih Mas, cuma kan kita malu mau minta Mas, walaupun Mas lagi kan. oh iya, sorry. Kalau minta terus sih kesannya kita itu menjagakan. Ya. Nah, jadinya kita sebisa mungkin jauh-jauh dari kata meminta ya Mas. Nah, Bergantung lah. Nah, bergantung lah. Teman saya itu ketawa-ketawa Mas. Padahal ini katakanlah apa itu jalan pendakian ya Mas. Ya. Jalan pendakian kan harusnya teman saya itu bisa minggir untuk pendaki bisa lewat. Tapi dia itu nggak mau minggir sambil memandang saya, terus dia ketawa. Aku juga bingung itu Jar. Dalam hati ini orang ketapa, ya ketawa-ketawa sendiri. Nah, kakinya di sini Mas, kakinya di sini, orangnya di sini. Jadinya dia gini. Ngapain itu? Gak tahu aku. Habis itu pendaki udah lewat itu Jar. Udah lewat. Terus dia, man, coba apa itu lihat kakiku. Dibuka. Ada uang 50.000 Mas. Ada uang 50.000. Wah, gitu. Berarti punya orang diinjek sama dia gitu. Gak tahu aku. Dia kayaknya udah tahu ada uang di situ udah lama kayaknya. Sebelum jadinya udah dia incar, ya udah diambil, itulah rezeki lah. Itu pasti di sekelilingnya juga ada yang ngincar itu. Pasti kayaknya. Udah ada yang diam-diam gitu kan, malah diinjek sama temenmu itu kan. Ya kita apa ya mikirnya itu rezeki lah, rezeki dari untuk beli rokok. Untuk beli ya pada akhirnya kita beli kopi sama beli rokok. Habis Mas 50.000 cuma buat itu aja Jar. Nah, kita sambil sambil kita menunggu 2 rombongan dari saya dan 3 rombongan dari Bekasi. Ya. Kita sebat terus ya Mas. Kok lama banget? Yes, aku tak sebat sih nih. Oke. Aku juga lah. Sebat terus lama ya. Lama banget itu Mak, itu Jar. Hampir 20 menitan padahal itu kalau turun itu cepet. Nggak sampai 20 lah. Sekitar 15 itu udah cepet. Soalnya udah di pertengahan antara pos 3 antara pos 2 sama pos 3, udah di tengah-tengah itu udah cepet sebenarnya itu. Tiba-tiba tim SAR naik. Tim SAR naik. Saya dan sama teman saya itu, ada apa ini kok tim SAR naik? Di dalam pikirnya kayak gitu ya. Alah, paling mesti pendaki orang lain kayak gitu kan. Kita kan ya udah bodo amat lah. Ya udah, terus kita sebat lagi. 1 rokokan belum selesai ya, kan nambah rokok lagi. Rokokan belum selesai, tiba-tiba turun. Dan ternyata bawa teman saya Mas, digotong. Kenapa itu temennya? Terkilir kakinya. Dan pada akhirnya kalau bisa hubungi tim SAR itu gimana caranya? Ya saya juga nggak tahu itu Jar. Kalau sepengetahuan saya itu pasti ada pendaki yang sudah turun, terus habis itu melaporkan kalau ada pendakian di pos 3 ada yang terkilir kakinya. Kalau menurut saya seperti itu. Enggak, saya. Aku ya, oke. Saya. Terus berarti mungkin ada yang lapor lah kan? Ya, mungkin ada yang lapor lah. Karena kalau sinyal kan nggak ada ya di sana. Digotong berarti. Digotong itu yang satunya? Yang satunya enggak, cuma 1 orang. Kan 2 orang yang masih di atas. Itu kan barengan. Yang 5 orang itu barengan kan. Tapi berarti yang satu digotong, yang satu jalan. Yang satu jalan, yang 4 orang itu jalan. 4 orang itu jalan, yang satu kakinya terkilir. Dan terus pesannya dari tim SAR-nya itu suruh ngecamp lagi di pos 2, jangan diteruskan Mas. Berarti itu digotong sampai pos 2. Pos 2. Dan pada akhirnya itu kita memutuskan untuk ngecamp lagi. Padahal logistik udah nggak ada. Logistik kita berempat itu udah nggak ada sama sekali itu. Dan pada akhirnya dibantu sama orang-orang Bekasi itu. Saya berterima kasih sama orang-orang Bekasi itu. Kasih lagi ya. Kalau tidak ada kalian kita mati di sana.
Kita kelaparan, nggak tahu arah jalan pulangnya nanti pakai uang apa. Nah, pada akhirnya ya udah kita masak lagi, kita ngobrol-ngobrol, bertukar cerita. Banyak banget lah, Mas. Pembelajaran yang ada di Gunung Slamet itu banyak banget. Mungkin ada satu pembelajaran yang didapat itu ketika seseorang itu naik gunung, itu tahu, Mas, watak aslinya itu bisa Aslinya tahu ya. tahu. Dari Jadi, kalau yang nggak pernah mendaki itu aslinya ditutup-tutupin, nah, tapi pas mendaki itu kelihatan semua kelihatan sifat banget aslinya tuh. sifat aslinya itu kelihatan dari setiap orang, itu kelihatan yang benar-benar tulus, yang benar-benar tulus membantu, itu kelihatan banget, Mas. Di pos 2 itu kita ngecamp, kita masak, kita bertukar Bekasi juga cerita. ikut tuh, orang Bekasi. Ikut. Jadi itu kita 5 hari, Mas, di Gunung Slamet. 5 hari. 5 hari, Jar. 5 hari. Mendaki 5 hari. Untungnya di pos 2 itu tiba-tiba ada sinyal. Pos 2. Pos 2 itu tiba-tiba ada sinyal, soalnya udah deket sama pos 1. Jadinya ya nggak terlalu, jaraknya nggak terlalu jauh banget, tapi kalau jalan kaki emang capek. Ini di pos 2 saya dan teman-teman saya ngabarin keluarga yang di rumah, bisa ngabarin lah, ini belum bisa pulang, ini masih di pos 2. Nah, ya, pihak keluarga biar apa, kita ngasih tahu biar nggak cemas, biar nggak khawatir, biar soalnya 5 hari kan? soalnya 5 hari. Biasanya kan cuma 2 hari. 2 hari 3 hari lah paling lama. 3 hari. Ya udah, kita ngabarin rumah, dan pada akhirnya kontekan dari rumah bisa ngabarin lagi ke kita. Ya udah, akhirnya aman-aman aja, kita aman, dalam kondisi aman dan lain sebagainya, enjoy. Habis itu kita besoknya hari keempat ya kita turun. Hari keempat kita turun, perjalanan lagi sampai pos 1, dan alhamdulillah kita sampai. Kalau yang itu apa namanya, mendaki itu jam berapa pertama naik dari base camp? Habis zuhur terus sampai ngecamp di pos 6 itu pos 6 jam itu maghrib 6 jam menjelang maghrib. Maghrib itu terus mendirikan tenda di situ ya? Enggak, Mas, di pos 6 itu pos 3 itu maghrib, Mas. Terus Pos 3 itu sampai pos 6? maghrib, pas sampai pos 6 itu jam 9-an malam. 9-an 10-an lah. Segitu kan kita jam 11 udah istirahat. Jam 11 sampai pagi. Sampai pagi tidur. Oh gitu. Jadi 5 hari itu perjalanan. 5 hari, Mas. 5 hari. Perjalanan pulangnya juga lucu itu, Mas. Lucunya gimana? Lucu. Gak ada bensin? Gak ada bensin. Sebenarnya udah di target ini, bensinnya udah sampai rumah. Uang itu kan sisa 10.000, kan aku bawa uang 100.000, sisa 10.000 ini buat beli bensin. Nah, udah ditakar aja gitu, Mas. Ya. Pada akhirnya sampai di Salatiga itu teman saya bilang, aku kalau sama temanku kalau lewat sini bannya bocor, Mas. Bocor beneran? Bocor beneran. Yang mana? Motornya temanmu? Motormu. Nah, bocor, dan akhirnya tukang sekitar jam berapa? Jam 10-an itu, malam itu. 10 malam. Udah kehujanan lagi, basah kuyup lagi, kebocoran lagi. Kita dorong lama banget. Untungnya masih ada tukang tambal ban. Dibayar juga nggak mau bapaknya. Ngerti kalau kita itu jauh-jauh dari Purbalingga mau ke Solo lagi. Ya. Nggak ada uang, dan akhirnya kita berterima kasih lagi buat bapaknya yang tambal ban itu di Salatiga lah. Dan akhirnya Salatiga. Buat beli bensin sampai rumah. Menyesal ya. Besok-besok aku nggak mau mendaki lagi sama orang itulah. Konyol dia, tolol. Dia kayaknya mementingkan dirinya sendiri loh. Tidak ada perjanjian awal itu, tidak diterapkan sama sekali. Ya. Terus ini kasih pesan lah dari cerita Gunung Slamet itu, kasih pesan buat teman khususnya yang mau mendaki ke Gunung Slamet, atau ya khususnya yang mau mendaki aja lah.
Oke. Kasih pesan untuk teman-teman. Pesan buat pendaki-pendaki atau pemula ya. Kalau semisal nanti mendaki gunung, yang pertama Budget. itu izin ke orang tua Izin ke orang diperbolehkan tua, atau oke. tidak. Soalnya restu dari orang tua itu penting banget. Kalau tidak boleh ya jangan ngeyel. Nanti soalnya nanti kita perjalanan nanti entah tahu ada apa-apa kan kita nggak tahu ya. Allahu alam ya. Terus yang kedua itu dalam segi fisik, Mas. Fisik sebelum jauh-jauh hari kita lari-lari kecil, jogging-jogging, mempersiapkan fisik segalanya lah biar sehat, nanti tidak ada kenapa-kenapa di ketika nanti kita mendaki. Yang ketiga itu finansial. Kita nabung jauh-jauh hari. Kita nabung biar kita nggak bergantung sama orang lain. Emang di gunung itu apa ya, kita hemat, tapi alangkah baiknya kita bisa memakai uang kita sendiri. Yang selanjutnya itu safety pendakian, nggak hanya cuma pakai celana jeans, pakai nggak bagus itu, Mas. Soalnya kalau di gunung itu kalau pakai celana jeans itu kita mau gerak atau mau apapun itu nggak enak. Sebisa mungkin kita safety segala halnya, dari safety dari sepatu, dari jaket, dari P3K dan logistik dan lain sebagainya, itu kita harus safety sama sekali biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan terakhir kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dilancarkan dalam pendakian, seperti itu, Mas. Jadi ada nggak kita harus milih-milih teman kalau mau mendaki? Kalau menurut kehidupan pendakian saya itu harus sih, Mas. Harusnya ya. Harusnya. Tapi kan gitu, kita Mas. kalau mendaki kadang-kadang ya campur lah orangnya. Kita nggak enak juga kan. Wah, ini orangnya ini nggak bener nih, gak usah ikut. Kan nggak enak kayak gitu. Enak. Tapi kan kalau memang dipaksa untuk ikut ya, kalau nolak ya juga nggak enak, kalau ikut juga nggak enak. Tapi pada akhirnya kalau benar-benar ingin ikut ya harus dipersiapkan, soalnya kita belum tahu partner kita. Pendakian baru kan belum tahu sifatnya orangnya. Kalau kita udah mendaki sama partner-partner yang lama kan udah tahu sifatnya. Jadi kita enjoy aja. Jadi kita benar-benar safety aja lah dulu, Mas, secara pribadi. Entah nanti temennya yang baru kenal itu merasa terbebani atau aku yang terbebani, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang baik aja sehingga tidak merugikan lah itu. Jadi gitu cerita dari temanku si Rahman ini. Itu dari segi finansialnya kalau dilihat ya dari ceritanya tadi itu sama sekali nggak memenuhi syarat ya kan. Sama sekali nggak memenuhi itu, ketolong sama ya namanya juga takdirnya ya kan. Takdirnya untuk mendaki ke situ dengan budget segitu tuh sebenarnya tuh kan nggak benar-benar nggak aman lah untuk mendaki. Cuman kan ya itulah memang udah ditakdirkan. Di situ ada yang nolong, orang Bekasi itu tadi, terus di Salatiga yang bocor itu juga ketolong sama tukang tambal ban. Jadi ya itu sebenarnya nggak perlu nggak bisa dicontoh sebenarnya. Kita nggak bisa ikut-ikutan kayak Rahman. Wah, mendaki bawa duit pas-pasan, nanti pasti ada yang nolong. Jangan seperti itu. Itu nanti belum tentu ada yang nolong ya kan. Belum itu tentu. Untungnya ada yang nolong gitu ya kan. Ada orang-orang baik itu. Ya, ada orang baik. Dan jadi gini, Mas, gini, Jar. Ketika kita berbuat baik kepada seorang atau entah apapun itu atau kelompok ya, kita pasti akan timbal baliknya ke kita itu timbal baliknya baik, Mas, kayak gitu. Jadinya kita kan di sana itu kan baik semua, jadi ramah. Apapun kita bicara sama sini, banyak banget, Mas, kenalan sama orang-orang pas naik di Gunung Slamet itu banyak banget. Sampai kita tukeran nomor HP, sampai sekarang detik ini masih temenan. Cewek itu, cewek cowok banyak. Cantik nggak itu ceweknya? Cantik, Mas. Kamu deketin itu? Nggak bisa, Mas. Kenapa nggak bisa?
Susah mas, kita mah orang apa ini? Ya kan nanti kalau pas nikah itu kan ada di undangan itu kan berawal bertemu di Gunung Selamet kan keren ceritanya gitu loh. Kalau bisa sampai nikah gitu ya. Bukan orang Solo tapi ya, Bukan, itu orang jauh-jauh itu. orang jauh-jauh. Orang jauh. Jadi gitu aja teman-teman. Ini sebuah kisah lah, cerita dari temanku si Rahman menceritakan pendakiannya di Gunung Selamet, dan itu merupakan gunung yang paling benar-benar ngajarin hidup gitu ya. Gunung Selamet. Hidup. Jadi nanti kita ke depannya mungkin akan cerita lagi tentang pendakiannya si Rahman, karena ini kan ceritanya belum selesai nih. Ini baru part 1 ini. Belum selesai, masih panjang. Ini baru part 1 tentang Gunung Selamet. Nanti akan ada kisah-kisah yang selanjutnya yang akan diceritakan oleh temanku si Rahman ini. Ditunggu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam apa? Salam olahraga. Kamu itu pendaki jargonnya apa gitu loh. Gak ada jargon mas. Silahkan ditutup, silahkan ditutup. Apa ya tutup? Kamu yang tutup. Oke, dari saya aja kita tutup. Salam lestari. Salam lestari. Oke.